Ya, shalom semuanya. Shalom Aleichem Beshem Manusia. Salam sejahtera di dalam nama Kristus. Pemirsa yang menyaksikan video ini. Ya. Baik, saya akan membawakan judul Benarkah dosa asal dan penembusan dosa berasal dari kafir. Nah, dosa asal dalam Alkitab dan Al-Quran. Nah, jadi seringkali kan kita disalahpahami oleh saudara-saudara di luar kita ya, tentang konsep atau ide penebusan dosa ini. Nah, penebusan dosa ini terkait ya, dengan dosa asal tentunya, di mana manusia pertama itu telah menyalahgunakan kehendak bebasnya untuk memberontak kepada Allah dengan ketidaktaatan atas perintah Allah. Perintah apa? Perintah bahwa tentang memakan pohon pengetahuan baik dan jahat, bahwa manusia diperintahkan oleh Allah tidak boleh memakan pohon yang ada di tengah-tengah itu kan. Jadi semua pohon boleh kalian makan, tetapi hanya kecuali hanya satu pohon itu yang tidak boleh kalian makan. Nah, itu merupakan ujian bagi manusia. Dan dalam ranah teologi, dialog teologis antara Kristen dan Islam khususnya ya, ini seringkali juga disalahpahami bahwa seolah-olah dosa orang tua kita, pendahulu-pendahulu kita, diwariskan kepada anaknya, sehingga bertentangan dengan keadilan Allah. Nah, bahkan di dalam Quran pun juga dikatakan, barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri, dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab atau menghukum ya, sebelum kami mengutus seorang rasul. Ya. Sebetulnya tentang pewarisan dosa dari orang tua kepada anak sebenarnya juga tidak ada, ya kan, di dalam Quran pun sendiri juga tidak ada. Bahwa sebetulnya pertanggungjawaban atas perbuatan diri sendiri dan tidak menanggung dosa orang lain juga ditandaskan dalam perjanjian lama. Ini paralelisasinya ya. Di dalam Yeskiel pasal 18 jelas ayat yang ke-20 bahwa orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan bertanggung atasnya. Jadi dosa ini ya ditanggung sendiri. Nggak mungkin kita yang berbuat dosa, yang lain yang menanggung. Kan juga tidak adil kan. Nah, lalu bagaimana? Apakah itu ketika manusia melakukan dosa atau ketika kejatuhan manusia itu, bagaimana tentang keturunan-keturunan itu? Nah, penebusan Kristus itu berakar dari Taurat. Ini berhubungan juga dengan penebusannya dalam iman Kristen. Dalam iman Kristen tentang dosa asal, bukanlah mewariskan dosa yang diperbuat oleh orang tuanya, melainkan sebagai akibat atas dosa Adam dan Hawa yang tidak mentaati Allah tatkala mereka memakan buah tadi ya, buah pengetahuan baik dan jahat, hada atau bara, sehingga mautlah yang mereka tuai. Karena di sana kan jelas dikatakan ya. Maka Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma mengatakan sebab upah dosa ialah maut. Nah, jika boleh dikatakan sebagai mitras. Nah, saudara-saudara perlu diingat juga bahwa tulisan Rasul Paulus ini merupakan mitras. Ya, kita ini puji Tuhan, puji syukur, alhamdulillah kita memiliki mitras. Tidak hanya orang Yahudi saja yang memiliki mitras, kita juga memiliki mitras. Yaitu siapa? Tulisan Rasul Paulus atau Rabi Shaul, murid dari Rabi Gamaliel. Dan tulisan dari Rasul Paulus ini tidak bertentangan dari kitab tanah atau perjanjian lama.
dalam tulisan Rabi Saul ini merujuk pada kitab Kejadian. Contohnya seperti dalam Roma 6:23 ini bersambungan dengan Kejadian 2 ayat 17 yang bertuliskan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Di sana jelas di dalam bahasa Ibrani-nya di akhir kalimat itu dikatakan motakot, biom ya, misalnya katakan biom ahalka mimenum motamot. Nah, di dalam tradisi penulisan Ibrani, ketika dua akar kata atau yang disebut sebagai shores muncul dua kali di dalam sebuah kalimat, nah itu menandakan bahwa surely die, betul-betul mati, karena di dalam tradisi Yahudi itu ada yang namanya majas tautologia. Jadi dua kata, pengulangan dua kata itu artinya absolutely. Jadi betul-betul mati, makanya di situ dikatakan motamot, ini dua akar yang kata maut, dua akar kata dari akar kata maut. Tetapi kalau tiga diulang sampai ketiga kali itu ekstrim. Nah itu khusus ditujukan kepada Allah itu sendiri. Contoh misalkan kudus, kudus, kudus. Nah itu kan ada tiga kali kata itu. Nah itu ditujukan hanya untuk Allah. Nah itu dalam tradisi Yahudi. Nah di sana jelas Paulus merujuk kepada Kejadian 2 ayat 17 bahwa jikalau engkau memakannya pasti engkau mati. Nah, maka mati atau maut ini dimaksudkan pada kematian rohani yang terpisah dari hadirat Allah yang sebagai sumber kehidupan dalam diri manusia. Jadi ketika manusia ini memakan buah ini, ya tentu mereka tidak langsung menggeblak, kedebuk itu tidak. Tetapi yang terputus atau yang mati itu adalah rohani. Jadi sumber rohaninya. Karena apa? Sebelum mereka jatuh, sebelum mereka memberontak, itu sumber kehidupan kan Allah sendiri. Maka ketika dia melawan, maka kodrat yang sesungguhnya menukik ke bawah sehingga terputus. Sehingga mereka kita ini manusia tidak memiliki sumber lagi, tidak memiliki daya lagi untuk menopang kehidupan. Ya kan begitu. Makanya roh manusia kita ini yang seharusnya menjadi penopang kehidupan kita, nah, makanya kita menjadi akibatnya kita bisa mati, bisa lapuk, bisa tua, sakit, dan sampai kita mati. Nah seperti itu. Kemudian penegasan ya, orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri, itu sebetulnya kita menjumpai di dalam kitab Yeskiel pasal 45 ayat 17 itu tentang korban penebusan dosa yang dalam bahasa Ibrani disebut sebagai hatah, yang berkaitan dengan dihapuskannya dosa dengan korban pengganti. Nah pengganti inilah yang disebut sebagai kipur atau dalam bahasa Arab sebagai kafarat. Makanya di dalam upacara ritual orang-orang Yahudi itu Israel ada yang namanya Yom Kippur, hari pendamaian ya, hari penebusan dosa. Jadi Allah itu menciptakan manusia tidak bertujuan kepada kematian, tetapi supaya hidup abadi, kekekalan. Nah, namun fakta yang telah terjadi oleh karena kejatuhan Adam dan Hawa ini, maka kita semua menanggung akibat dari dosa itu. Jadi kita tidak menanggung dosanya Adam, tidak, tapi akibat dari apa yang diperbuat oleh Adam dan Hawa itu tadi. Maka apa yang dikatakan Rasul Paulus benar, sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunianya yang dilimpahkannya ke semua orang karena satu orang, yaitu siapa? Yaitu Yesus Kristus. Jadi yang diwariskan bukanlah dosa-dosa Adam, ya, melainkan akibat dosa itu apa? Akibat dosa yaitu maut, salah satunya. Gitu. Karena ini juga berkaitan seperti apa yang sudah dibahas lalu mengenai soteriologi. Tidak hanya maut akibat dosa tadi, tetapi juga kita di bawah kuasa iblis, kita juga di bawah kuasa dosa. Artinya kita bisa berbuat dosa. Ya, toh? Nah, sehingga hanya sang gambarlah yang dapat memulihkan manusia. Mengapa? Karena sang gambar itu adalah firman itu sendiri. Sang firman Allah itu sendiri. Siapa? Yaitu Yesus Kristus. Maka jelas dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan
li'annahu haqqata akhafallahu al-alam hatta badala ismahu waqit likai la yuhulika kulman yu'minu bihi bal takunul lahu hayatul abadiyah. Itu ayat populer ya ketika kita masih di sekolah minggu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup kekal ya, tidak binasa. Nah, tuduhan penebusan apakah berasal dari pagan? Nah, itu kan kita sering ya disalahpahami juga di dalam tulisan-tulisan polemik. Nah, kekristenan sering sekali disalahpahami tentang penebusan, khususnya menyoal penyaliban Yesus yang dianggap sebagai ritus pagan tumbal darah. Polemis mendasarkan ini pada Mazmur pasal 51 ayat 4 dan ayat 9 sebagai permohonan Daud atas pengampunan dan dilepaskannya dari dosa-dosa tanpa korban berdarah. Jadi mereka ini mendasarkan bahwa Daud aja mengatakan kok gitu, harusnya tanpa korban berdarah. Kita kan bersalah, harusnya Allah punya kuasa untuk mengampuni kita, kan begitu. Dan perlu diingat bahwa pengampunan dosa-dosa itu tidak diberikan pada ritual memakan tubuh dan darah Kristus atau yang disebut sebagai ekaristi berjamaah kudus, khidmatul qudas, melainkan didasarkan pada penyaliban. Jadi pengampunan dosa kan kita tidak berdasarkan perjamuan itu, tapi via dolorosa itu tadi, perjalanan Yesus, sengsara Yesus sampai pada kematian di atas kayu salib. Nah, di sini Daud dikatakan di dalam Mazmur pasal 51 ayat 7 jelas karena sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kemudian di ayat 16, lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Jadi apa maksudnya ini? Frase di atas ini menunjukkan bahwa kita sejak lahir sudah dalam kondisi merangsang untuk berbuat dosa, ya serahara. Makanya dalam Kejadian pasal 4 ayat 7 dikatakan dosa sudah mengintip di depan. Artinya setelah kejatuhan manusia kita dorongan untuk melakukan dosa itu lebih besar daripada kita melakukan kehendak yang baik. Dan faktanya seperti itu. Nah, sama seperti apa yang disebutkan Rasul Paulus tentang adanya jiwa manusia yang cenderung melakukan kejahatan di dalam Roma pasal 7 ayat 21. Dan itulah hutang darah yang dimaksud oleh Nabi Daud. Kemudian tuduhan yang kedua, ini paralel ya, bagaimana paralelisasi dalam tradisi Islam tentang kisah Daud yang tergoda oleh istri Al-Aziz, dalam tradisi Islam dikenal sebagai Siti Zulaikha. Itu juga dikatakan demikian. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Karena dikatakan inna nafsala ammarutul bisu'i, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhan itu sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, narasi ini paralel dengan kitab Kejadian dalam kisah manusia yang selalu melemparkan kesalahan pada yang lain. Nah, kisah ini kan juga ada di dalam Kejadian ketika Adam ditanyai oleh Allah, yaitu bahwa apakah kamu mau makan? Maka Adam melemparkan kepada istrinya Hawa, perempuan itu yang telah membuat kami melanggar. Kemudian dari perempuan itu melemparkan lagi kepada si ular. Nah, ini kan tabiatnya manusia yang selalu melemparkan kesalahan. Nah, dalam Al-Quran juga dicatat mengenai kecenderungan tabiat manusia yang sama tatkala melempar kesalahan kepada nenek moyang. Misalnya jelas, dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakan. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Mengapa kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Nah, ini kan paralel sebetulnya dari kisah dalam kitab Taurat itu mengenai kecenderungan tabiat manusia yang
melemparkan kesalahan. Kemudian di Yom Kippur, hari penebusan dosa. Nah, itulah yang sebetulnya melatar belakangi alam pemikiran dalam perjanjian baru. Jadi tidak ada yang namanya penebusan dosa itu berasal dari pagan. Seluruhnya berasal dari kitab terdahulu, kitab tanah, Taurat, Leviticus. Nah, di dalam bahasa Yunani denda tebusan ini disebut sebagai lutron. Yang jelas dikatakan di sana dalam Keluaran pasal 21 ayat 23, Sefer Elishemot, Venata tah nefes tahat nefes, ayin tehet ayin, shet yat tahat yat, shen yat tahat yat, regel tahat regel. Maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Jadi inti dari ketentuan di atas adalah hukum pembalasan yang setimpal, yang adil, atau yang disebut sebagai kisos. Namun pada keseluruhannya ya lebih daripada itu, dan pada saat yang sama ditekankan supaya apa? Supaya berdasarkan kasih. Setiap orang tidak menuntut balas menurut Imam pasal 19 ayat 17 tadi. Jadi penebusan dosa itu pertama tidak berasal dari pagan, yang kedua kita tidak menanggung ya dosa-dosa nenek moyang kita, tetapi apa yang kita berbuat itu dihukum menurut perbuatan kita, dan akibatnya ya dari nenek moyang kita adalah apa? Akibat mau tadi. Nah, ini paralel tentang asas pembalasan dalam Quran. Dikatakan di sana, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalam Taurat bahwa bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, sama kan dengan narasi tadi, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, ada balasannya yang setimpal. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Sistem kafarat ini atau apa tadi, penebusan dosa itu sangat lazim juga digunakan dalam Islam. Secara tidak sengaja membunuh orang Islam ialah memerdekakan hamba mukmin. Ini apa namanya, untuk pembayarannya ya, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tanda pertobatan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 92. Lalu misalkan orang yang melanggar berjima itu apa, melakukan hubungan intim pada saat bulan Ramadan, maka kafar itu juga dilakukan. Sebetulnya dalam literatur Islam sini juga ada mengenai kafarat ini, penebusan ini. Nah, dalam Yudaisme, khususnya pada perkembangan pasca penghancuran Bait Allah pada tahun 70 Masehi yang dilakukan oleh Jenderal Titus, mulai menghilangkan kurban sembelihan. Nah, sehingga mengakibatkan para rabi-rabi Yahudi ini kemudian berdiri keras, sampai pada akhirnya perkembangan Yahudi modern memunculkan alternatif lain. Apa itu? Ditopang dengan pembacaan Taurat. Jadi pembacaan Taurat akan lebih unggul tanpa korban. Jadi begini, setelah penghancuran Bait Allah itu tidak ada Bait Allah lagi. Lalu apa yang dikorbankan? Enggak ada. Kenapa? Kalau mengorbankan korban hewan itu kan harus di Bait Allah. Gitu. Maka para rabi Yahudi kemudian memikirkan bagaimana akhirnya diganti dengan pembacaan Taurat. Gitu. Kemudian pembacaan Taurat di dalam sinagog itu untuk mengurangi dosa ya, karena di dalam Yahudi ini kita ini kan manusia ada 2 dorongan. Yang pertama yetzer hatov dan yetzer hara. Dorongan antara dorongan berbuat tidak baik, dorongan berbuat untuk jahat. Jadi ada timbangan gitu loh. Ini juga itu muncul pada perkembangan Yahudi kemudian setelah penghancuran Bait Allah. Darah Yesus, tumbal darah berasal dari Yesus kafir. Ini kita juga
disalahpahami juga ya. Melacak dari akar Yudaisme. Misalnya katakan kinefes ya, hafasyar, karena nyawa makhluk ada dalam darah. Hafasyar Adam. Kemudian karena darah mengadakan perdamaian dengan perantaraan nyawa. Ki hadam bu banefes ya kan? Yeka fet, bahwa YHWH atau Tuhan disebut sebagai penebus atau Goer. Nah, ini tentu berbeda dengan Yesus tumbal darah tadi dalam paganisme para Kristen. Jadi Yesus itu tidak dibunuh dalam sebuah upacara kurban yang buta, tetapi conditio sine qua non, sebuah rentetan sebab akibat yang mengarah pada titik kulminasinya. Pada titik itu Yesus dalam kasihnya menyingkapkan tabir kurban yang sesungguhnya. Jadi betul-betul Tuhan itu sebagai penebus. Melalui siapa? Melalui Mesias, yang melalui anaknya yang tunggal tadi. Sehingga tabir kurbannya disingkapkan. Yang kurban pada perjanjian lama, kurban yang lalu dalam perjanjian lama itu disingkapkan oleh Yesus satu kali untuk selamanya. Maka dapat dibandingkan dalam hadis Nabi juga. Ma'al gulamu haqiqatun fa'akhriku anhu daman wa amitu anhu allada. Berbarengan kelahiran seorang anak adalah akikoh, maka tumpahkanlah darah atau kurban untuknya dan hilangkanlah gangguan. Ini juga paralel. Di sana juga ada akikoh. Akikoh itu apa? Akikoh itu penggantian juga sebetulnya. Jadi ini sama sebetulnya, paralel ya. Jadi tidak ada yang namanya tumbal darah berasal dari Yesus kafir atau penebusan dari kafir, semuanya harus dari kafir. Itu apa? Tidak ada. Semuanya berasal dari kitab Torah. Dari Yesus tumbal darah, lagi yang bagian kedua. Nah, ini praktek doa dalam akikoh tadi. Semua anak bayi tergadaikan dengan akikohnya. Ini tergadaikan kan? Yang pada hari ke-7 disembelih hewannya kambing ini. Diberi nama, misalkan namanya siapa, dan rambutnya. Menurut hadis Abu Daud. Nah, menurut Ibnu Al-Qayyim, Allah menetapkan supaya menyembelih hewan sebagai pembebas seorang anak dari gadaian setan yang terus mengikat sejak lahir. Jadi jelas bahwa kita sejak lahir ini sudah diikat ya. Diikat oleh apa? Oleh dosa, oleh iblis, karena akibat kejatuhan manusia. Malahan dalam tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Roma menegaskan kembali terjual di dalam kuasa dosa, menunjukkan gagasan teologis Alkitab tentang kelemahan kodrati manusia karena akibat kejatuhan tadi. Memerlukan apa? Memerlukan penebusan. Sebab tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Menurut Ibrani pasal 9 ayat yang ke-23. Jadi pada zaman PL dilakukan dalam upacara penumpahan darah kurban. Jadi binatang namun telah digenapi sekali untuk selamanya. Ini gunakan kata apaks di sana dalam perjanjian baru. Digenapi sekali untuk selamanya di dalam darah Yesus Kristus. Dengan demikian ide penebusan tidak berasal dari Yesus, bahkan melainkan jelas dasarnya berasal dari ritus yang tercantum dalam Torah, Mazmur, dan kitab para nabi. Nah, itu jelas ya. Jadi penebusan Kristus itu tidak didasarkan atas ritus kafir. Semuanya berasal dari kitab sebelumnya. Karena apa? Kejatuhan manusia ini mengakibatkan kita berbuat dosa tadi. Cenderung ya kita berbuat dosa. Jadi seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Torah itu tadi, bahwa kenapa harus darah? Ya, ketika Adam dan Hawa ini setelah diusir dari Taman Eden ya, oleh Allah, maka mereka akan membuat baju ya dari tumbuh-tumbuhan, dari pohon. Maka Allah tidak menghendaki. Maka di sana
mereka diganti oleh Allah, bajunya apa? Baju kulit dari kulit binatang. Ya, itu menunjukkan bahwa ada penumpahan darah, guys. Jadi binatang ini sebagai penggantian dari penebusan dosa ini, sehingga darah tercurah oleh penggantian terhadap dosa yang dilakukan oleh manusia. Nah, sampai pada masa perjanjian lama ini terus dilakukan. Setiap orang melakukan penebusan, melakukan apa namanya penggantian, membawa domba untuk diserahkan kepada imam dalam bait Allah. Nah, itu semua bayangan dari apa yang kita lihat. Ya, tetapi puncaknya adalah ketika Yesus di atas kayu salib untuk menebus kita, darahnya tercurah kepada untuk kita, bilurnya juga tercurah untuk kita, sehingga satu kali untuk selamanya kita sudah ditebus. Makanya Yesus di akhir sebelum dia menyerahkan nyawanya, dia mengatakan di sana, tetelestai atau nislai, sudah selesai. Artinya sudah selesai, ini kita sudah ditebus. Nah, penebusan memang untuk semua orang. Itu adalah anugerah karunia dari Allah. Tetapi bagi siapa yang menerima, makanya harus diperlukan yang namanya sinergia. Sinergia ini apa? Penerimaan. Ya, memang semuanya ini kita ditebus, kita semua sudah ditebus oleh Allah. Tapi bagaimana kita bisa menerima? Kita selamat karena kita menerima dengan iman kita bahwa Yesus sudah mati di kayu salib untuk kita. Nah, selanjutnya ya orang maupun tidak percaya itu kan urusan dari siapa saja. Semua orang memiliki hak masing-masing untuk percaya kepada Yesus itu sendiri mengenai penebusan dosa. Nah, sepertinya ini saya sudah selesai pembahasan saya. Intinya bahwa segala macam yang ada di dalam ide kekristenan ya mengenai penebusan dosa ya, berasal dari dosa asal, dosa waris itu tidak berasal dari Yesus kafir. Semuanya berasal dari kitab perjanjian lama, yaitu berasal dari Yudaisme. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke.